Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Dimana pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memisahkan traffic jaringan internet menggunakan policy based routing dengan teknik yang kedua. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, sebelum membahas materi kali ini, kalian jangan lupa ya untuk mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini untuk mendukung channel ini, dan juga nantinya kalian akan mendapatkan notifikasi update video terbarunya di channel ini. Untuk memahami beberapa materi yang mungkin kalian belum tahu atau mungkin sebelumnya kalian udah pelajari tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Oke, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya memisahkan traffic jaringan berdasarkan koneksi internet yang dituju. Di mana konfigurasi yang dilakukan yaitu melakukan konfigurasi firewall NAT dan juga policy based routing. Di mana teknik policy based routing yang digunakan adalah root rule. Nah, untuk konfigurasi root rule itu sendiri dilakukan pada menu IP root dengan membuat rule paket yang ingin diarahkan. Untuk konfigurasi tersebut kalian bisa melihatnya pada video di sebelah sini ya. Oke, nah selain menggunakan root rule untuk memisahkan traffic jaringan, policy based routing dapat juga dilakukan dengan teknik yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan firewall mangle yang digunakan untuk menandai sebuah koneksi ataupun paket data yang melewati router, masuk ke dalam router ataupun keluar dari router. Nah, lalu bagaimana cara memisahkan traffic jaringan dengan menerapkan teknik kedua pada router mikrotik? Let's go, kita config. Oke, untuk materi kali ini saya akan menggunakan aplikasi emulator PNetLab ya. Dan kalian boleh menggunakan aplikasi emulator lainnya sesuai dengan apa yang kalian miliki. Akan tetapi saya sangat lebih menyarankan agar kalian menggunakan perangkat real mikrotiknya, agar kalian lebih terbiasa melakukan konfigurasi terhadap perangkat mikrotik. Oke, nah untuk topologi yang akan kita gunakan sama seperti topologi yang sebelumnya, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, di dalam topologi ini terdapat sebuah perangkat air switch di mana di dalamnya sudah terkonfigurasi VLAN dan trunking. Sedangkan untuk perangkat air gateway sudah terkonfigurasi inter-VLAN routing dan juga DHCP server. Jadi, di sini sebelum kalian mengikuti materi kali ini, kalian harus melakukan konfigurasi tersebut ya. Dan jika kalian lupa cara untuk melakukan konfigurasinya, kalian bisa melihatnya di list materi yang ada di deskripsi video ini. Oke. Di dalam topologi ini juga terdapat dua koneksi internet, yaitu ISP-A dan juga ISP-B. Di mana untuk penambahan koneksi internet ini menggunakan device network dengan tipe yang berbeda, gitu ya. Nah, untuk ISP-A menggunakan tipe network yaitu adalah Cloud NAT. Sedangkan untuk ISP-B menggunakan tipe network yaitu adalah Management Cloud, gitu ya. Nah, jika kalian sudah melihat video tutorial sebelumnya, pasti kalian sudah tahu cara untuk menambahkan device network ke dalam workspace. Nah, jika kalian sudah melakukan konfigurasi pada air switch, kemudian air gateway, dan dua koneksi internet, maka untuk langkah pertama yang dilakukan untuk memisahkan traffic jaringan menggunakan policy based route dengan teknik yang kedua, yaitu adalah kita remote dulu perangkat air gateway-nya menggunakan aplikasi Winbox, gitu ya. Jadi di sini kalian jalankan aplikasi Winbox-nya. Nah, kalau misalnya ada peringatan bentuknya seperti ini, nah ini kalian klik di bagian menu run. Kemudian kalian klik di bagian refresh sampai muncul perangkat air gateway-nya gitu ya di dalam menu neckboard-nya gitu. Nah, di sini untuk memastikan bahwa perangkat yang kalian remote itu adalah perangkat air gateway-nya, di sini kalian bisa lihat di bagian board-nya bahwa tipe yang digunakan itu adalah CHR gitu ya. Karena CHR ini merupakan perangkat yang kita gunakan di dalam PNetLab gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan perangkat secara real, maka di sini boardnya sesuai dengan tipe perangkat yang akan kalian gunakan sebagai air gateway-nya, gitu ya. Nah, karena di sini saya belum menerapkan yang namanya sistem keamanan jaringan di dalam perangkat air gateway ini, maka untuk loginnya di sini saya menggunakan user admin dengan password yaitu kosong, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian menerapkan di jaringan real device-nya, maka saran saya adalah kalian harus menerapkan yang namanya sistem keamanan terhadap perangkat tersebut, gitu ya. Oke, nah karena di sini saya tidak melakukan sistem keamanan terhadap perangkat yang akan kita konfigurasi, maka di sini kita klik di bagian connect aja, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan perangkat real device dengan menerapkan sistem keamanan, maka pastinya kalian akan menggunakan username serta password dan
banyak teknik yang lainnya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah langkah selanjutnya yaitu adalah di sini saya rapikan dulu. Oke, nah kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi firewall mangle untuk menandai sebuah paket dari jaringan LAN gitu ya. Misalnya di sini yaitu dari IP network 192.168.100.0/24 yang berada di VLAN 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian topologinya yaitu adalah IP 192.168.100.0/24 itu adanya di PC1 gitu ya. Nah, di sini kita harus melakukan konfigurasi firewall mangle untuk menangkap semua koneksi yang ada di VLAN 100 ini, yang ada di IP network 100.0/24 gitu ya. Nah, caranya di sini kita kembali lagi ke bagian aplikasi Winbox-nya. Kemudian kita klik di bagian menu IP, setelah itu kalian klik di bagian firewall. Nah, kemudian kalian klik di bagian mangle gitu ya. Ini kalian klik. Kemudian kalian klik tanda plus atau tanda yaitu adalah add gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian di bagian chain-nya, nah ini kita gunakan yaitu adalah chain-nya pre-routing gitu ya. Dimana kalau misalnya kalian klik tanda panah di bagian chain-nya, ini akan ada banyak pilihan gitu ya yang digunakan. Nah, di sini yang kita gunakan yaitu adalah pre-routing. Nah, fungsi dari pre-routing yaitu adalah melakukan pemeriksaan paket yang akan masuk ke dalam router ataupun akan melewati router. Gitu ya. Nah, karena di sini network 192.168.100.0/24 akan melewati router menuju ke jaringan internet, maka di sini kita gunakan yaitu adalah pre-routing chain-nya. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian source address-nya, nah ini kita masukkan IP network yang akan kita capture, gitu ya. Nah, di sini misalnya yaitu adalah IP network dari 192.168.100.0/24. Gitu ya. Nah, sebenarnya untuk penggunaan source address ini bisa diwakilkan dengan interface, gitu ya, interface yang menuju ke arah komputer klien, gitu ya. Nah, di sini yang menuju ke arah komputer klien yaitu adalah interface VLAN 100, di mana di dalam jaringan yang kita miliki itu ada VLAN-nya, gitu ya. Berarti di sini kalian bisa menggunakan yang namanya in interface, gitu ya. Nah, ini in interface-nya kalian bisa gunakan VLAN 100, gitu. Jadi di sini ada dua buah pilihan. Baik kalian bisa menggunakan source address ataupun menggunakan in interface, gitu ya. Nah, ini terserah mau menggunakan yang mana. Nah, di sini kita pilih salah satu aja. Misalnya di sini saya menggunakan yaitu adalah source address, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan source address ya berarti yang dimasukkan adalah source address-nya. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan interface-nya, maka yang kalian masukkan adalah di bagian interface-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita klik di bagian action-nya. Nah, di bagian action-nya ini kita ganti jadi MAC routing, gitu ya. Nah, fungsi dari MAC routing ini yaitu adalah menandai sebuah paket yang akan dimasukkan ke dalam proses routing, gitu ya. Di mana nama dari MAC routing yang akan kita lakukan pada network 192.168.100.0/24 yaitu adalah network A, gitu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan yaitu adalah network strip A, gitu ya. Nah, kemudian di bagian passthrough-nya, nah ini passthrough-nya harus kalian uncentang, gitu ya. Nah, fungsi dari perintah passthrough ini yaitu adalah menentukan apakah paket ini akan diperiksa lebih lanjut atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian unchecklist di bagian passthrough-nya, maka paket tersebut tidak akan dilanjutkan ke rule berikutnya, gitu ya, yang ada di firewall mangle. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian centang di bagian passthrough-nya seperti ini artinya adalah yes, gitu ya. Yang berarti bahwa paket tersebut akan diteruskan ke rule yang berikutnya yang ada di firewall mangle, gitu ya. Nah, karena di sini hanya digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau menandai paket tersebut agar dimasukkan ke dalam proses routing, maka di sini kita tidak memerlukan paket tersebut untuk diperiksa ke rule yang berikutnya, gitu ya. Makanya di sini di bagian passthrough-nya kita uncentang, gitu ya. Nah, agar konfigurasi yang kita lakukan ini tidak tertukar dengan konfigurasi yang lain, di sini kita bisa menggunakan perintah komen, gitu ya. Nah, perintah komen ini adalah untuk menandai bahwa rule yang kita buat ini untuk apa, gitu ya. Nah, di sini misalnya komen dari rule yang akan kita buat yaitu adalah marking network A, gitu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan yaitu adalah marking strip network strip A, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik OK, gitu. Nah, kalau misalnya udah baru kalian klik apply, kemudian kalian klik OK. Nah, nanti di sini akan ada sebuah rule dari firewall mangle yang kita buat sebelumnya. Dan di sini juga ada kata
yaitu adalah marking network A, di mana tulisan ini berasal dari komen yang kita masukkan tadi sebelumnya, gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi yang sama untuk network 192.168.200.0/24 gitu ya, yang berada di VLAN 200. Nah, karena sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi firewall mangle menggunakan GUI, maka di sini kita akan mencoba melakukan konfigurasi menggunakan CLI, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah di sini kita close dulu, kemudian kita klik di bagian New Terminal. Kemudian kita gunakan perintahnya yaitu adalah IP firewall, kemudian mangle, kemudian add, kemudian chain-nya yaitu adalah pre-routing gitu ya. Nah, kemudian SRC address-nya yaitu adalah di sini karena digunakan untuk melakukan marking terhadap IP network-nya yaitu adalah 192.168.200.0/24 yang ada di VLAN 200. Berarti di sini source address-nya yang kita masukkan ya itu adalah 192.168.200.0/24 gitu ya. Nah, kemudian di bagian action-nya kita gunakan yaitu adalah mark routing. Kemudian dengan nama new routing mark-nya yaitu adalah network strip B gitu ya. Dan di sini jangan lupa kita harus menonaktifkan fungsi fast stroke-nya. Berarti di sini kita masukkan fast stroke-nya yaitu adalah no, gitu ya. Dan jangan lupa kalian harus memasukkan komen di dalamnya. Fungsinya ya untuk menandai paket tersebut untuk melakukan konfigurasi marking terhadap paket tertentu, gitu ya, biar nggak tertukar. Berarti di sini kita masukkan komennya yaitu adalah marking strip network strip B. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah yaitu adalah IP firewall mangle print, gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat terdapat dua buah rule, yaitu di mana kita melakukan marking terhadap network A dan marking terhadap network B, gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat hasilnya di bagian GUI-nya, maka di sini kalian bisa melihatnya dengan cara mengklik IP kemudian firewall. Nah, di sini akan ada dua buah rule yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address ke dalam interface yang mengarah ke jaringan internet gitu ya, baik itu ISP-A ataupun ISP-B. Nah, karena kedua jaringan internet ini terdapat DHCP server, maka kita bisa menggunakan DHCP client untuk mendapatkan IP address dari jaringan internet ISP-A dan juga ISP-B, gitu ya. Dan di sini kalian harus pastikan ya bahwa jaringan real kalian juga terdapat DHCP servernya. Kalau misalnya di dalam jaringan real kalian tidak ada DHCP servernya, ya berarti kalian harus memasukkan IP address secara manual, gitu ya. Nah, di sini untuk mengaktifkan fungsi DHCP client pada router gateway, yaitu caranya di sini kita close dulu di bagian firewall-nya. Kalian klik di bagian IP, kemudian pilih DHCP client, kemudian kalian klik di bagian tanda plusnya atau tanda add. Nah, kemudian di bagian interface-nya, nah ini kita arahkan interface yang menuju ke ISP-A, gitu ya. Misalnya ini untuk ISP-A dulu, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian topologinya bahwa yang menuju ke ISP-A itu adanya di interface Ether 1. Gitu ya. Berarti di sini untuk konfigurasinya interface yang kita gunakan yaitu adalah interface Ether 1. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian USP NTP-nya ini kita tidak perlu, berarti di sini kita unchecklist. Nah, kemudian ADD default route-nya ini pilih no aja, gitu ya. Karena apa? Karena nantinya untuk konfigurasi default route ini atau default gateway ini kita lakukan secara manual, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply, kemudian kalian klik OK, gitu. Dan di sini pastikan bahwa kalian akan mendapatkan IP address dari ISP-A, gitu ya, karena kita sudah melakukan konfigurasi DHCP client, gitu ya. Nah, di sini juga statusnya harus bound, artinya dia sudah mendapatkan informasi IP address yang diberikan sama ISP-A melalui DHCP servernya, gitu ya. Nah, ini kan konfigurasi DHCP client menggunakan GUI, gitu ya. Lalu bagaimana caranya melakukan konfigurasi DHCP client menggunakan CLI? Gitu ya. Nah, caranya di sini kita close dulu DHCP client-nya. Kemudian kalian klik di bagian new terminal. Kemudian kita ketikkan perintahnya yaitu adalah IP DHCP client ADD, kemudian interface. Nah, interface yang digunakan untuk menuju ke ISP-B yaitu adalah Ether 2, gitu ya. Berarti di sini kita masukkan Ether 2, gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya,
Nah, di sini terlihat bahwa untuk menuju ke ISPB itu tersambung atau terhubung di interface Ether 2, gitu ya. Nah, berarti di sini untuk konfigurasi interface-nya yaitu adalah Ether 2, gitu ya. Nah, karena di sini kita tidak membutuhkan NTP, maka di bagian use peer NTP-nya ini kita ganti jadi no, gitu ya. Nah, kemudian di bagian add default root-nya ini kita pilih yaitu adalah no, gitu ya. Karena untuk konfigurasi default gateway nantinya kita lakukan konfigurasinya secara manual, gitu ya. Dan jangan lupa di bagian akhirnya kalian tambahkan yaitu adalah disable sama dengan no, gitu ya. Yang artinya bahwa ketika kita melakukan konfigurasi DHCP client menggunakan CLI, di mana untuk konfigurasi tersebut langsung diaktifkan, gitu ya. Karena kalau misalnya kita melakukan konfigurasi DHCP client menggunakan CLI tanpa ditambahi di bagian belakangnya yaitu adalah disable no, maka konfigurasi tersebut dalam keadaan nonaktif, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter dan kemudian kalian bisa melihat konfigurasi yang telah kita lakukan yaitu dengan menggunakan perintah IP DHCP client kemudian print, gitu ya. Nah, di sini akan terlihat terdapat dua buah konfigurasi DHCP client, di mana di bagian atasnya di bagian interface Ether 1 yaitu adalah DHCP client yang menuju ke ISPA. Kemudian di bagian bawahnya yang di bagian Ether 2 yaitu adalah DHCP client untuk menuju ke ISPB, gitu ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan memastikan apakah konfigurasi DHCP client ini berhasil dengan baik atau enggak, gitu ya. Yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap IP address dan juga IP DNS yang kita lakukan request gitu terhadap DHCP kliennya, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian close aja. Nah, kemudian kalian klik di bagian IP, kemudian address. Nah, di sini kalian pastikan bahwa kita sudah mendapatkan IP address dari hasil DHCP kliennya, gitu ya. Dimana IP address yang ada di interface Ether 1 yaitu adalah 10.0.137.131, gitu ya. Nah, kemudian di interface Ether 2 yang menuju ke ISPB itu akan mendapatkan IP address-nya yaitu adalah 192.168.0.248. Gitu ya. Nah, kemudian kita periksa lagi di bagian IP DNS-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP DNS-nya ada tiga ya, di mana kalian bisa melihatnya di bagian dynamic server, gitu ya. Nah, di sini untuk DNS-nya yaitu adalah 10.0.137.1, gitu ya. Nah, ini adalah DNS yang ada di ISPA, gitu ya. Nah, kemudian yang di bagian bawahnya yaitu adalah 192.168.0.1. Nah, ini adalah DNS yang ada di ISPB, gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang di bagian bawahnya ini adalah DNS yang ada di dalam jaringan komputer real yang ada di dalam jaringan internet saya, gitu ya. Dan pastinya ini bakalan berbeda dengan DNS kalian, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ini kalian klik OK aja. Setelah mendapatkan IP address dan juga IP DNS dari jaringan internet baik ISPA ataupun ISPB, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi default gateway dari kedua jaringan internet tersebut, gitu ya. Misalnya di sini kita akan melakukan konfigurasi default gateway yang mengarah ke ISPA, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian IP, kemudian kalian klik di bagian root. Nah, setelah itu kalian klik di bagian tanda plusnya di bagian menurut ya. Ini kalian klik tanda plusnya atau tanda add. Nah, kemudian di bagian default gateway-nya, nah ini kita masukkan default gateway yang mengarah ke ISPA, di mana IP gateway yang mengarah ke ISPA yaitu adalah 10.0.137.1, gitu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan yaitu adalah 10.0.137.1, gitu ya. Nah, kemudian di bagian routing mark-nya, nah ini kita masukkan yaitu adalah marking yang sudah kita lakukan di firewall manual, gitu ya, dimana berdasarkan skenario-nya yaitu adalah network dari 192.168.100.0/24 itu akan diarahkan ke ISPA yang melalui gateway-nya yaitu adalah 10.0.137.1, gitu ya. Nah, berarti di sini bagian routing mark-nya kita ganti jadi network A, gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan komen agar konfigurasi yang kita lakukan ini tidak tertukar dengan konfigurasi yang kita lakukan yang lainnya, gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian komennya, kemudian kalian masukkan di sini yaitu adalah ke strip ISP strip A, gitu ya, agar tidak tertukar dengan konfigurasi yang lainnya aja, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik OK. Nah, kemudian kalian klik apply dan kemudian kalian klik OK, gitu ya. Nanti di sini akan muncul konfigurasi yang kita lakukan pada IP root,
gitu ya. Dimana di sini IP route yang kita lakukan yaitu adalah IP route yang menuju ke ISPA gitu ya, dengan IP gateway-nya yaitu adalah 10.0.137.1 yang nanti akan dilewatkan sama network A yang berada di VLAN 100 dengan IP networknya yaitu adalah 192.168.100.0/24 gitu ya. Nah, untuk konfigurasi CLI-nya di sini kita akan mencoba untuk menambahkan konfigurasi default gateway ke ISPB gitu ya. Nah, caranya di sini kita close dulu di bagian router rule-nya. Kemudian kalian klik di bagian new terminal. Kemudian perintah yang digunakan yaitu adalah IP, kemudian root, kemudian add, kemudian gateway. Nah, di sini IP gateway yang ada di ISPB yaitu adalah 192.168.0.1 gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di bagian routing MAC-nya yaitu adalah network B gitu ya, karena berdasarkan skenario-nya yaitu adalah network B yang berada di VLAN 200 yaitu adalah 192.168.200.0/24 itu akan diarahkan ke ISPB gitu ya, melalui gateway-nya yaitu adalah 192.168.0.1 gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di bagian akhirnya kalian berikan kata komen gitu ya. Gitu ya. Nah, ini komennya yaitu adalah ke strip ISP strip B. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja. Dan di sini kalian bisa melihat konfigurasi yang telah dilakukan dengan cara menggunakan perintah yaitu adalah IP root print. Gitu ya. Nah, di sini akan terlihat dua buah konfigurasi default gateway, yaitu yang pertama adalah yang mengarah ke ISPA, kemudian yang kedua yaitu adalah yang mengarah ke ISPB gitu ya, dimana ke ISPA itu akan melewati gateway-nya yaitu 10.0.137.1, sedangkan untuk ke ISPB-nya yaitu adalah 192.168.0.1. Nah, setelah melakukan konfigurasi default gateway, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi firewall NAT untuk kedua ISP tersebut, agar masing-masing komputer klien yang ada di setiap VLAN dapat terhubung ke dalam jaringan internet berdasarkan koneksinya, gitu ya. Nah, caranya di sini kita close dulu terminalnya. Kalian klik di bagian IP, kemudian kalian klik di bagian firewall. Nah, kemudian di bagian NAT-nya ini kalian klik. Kemudian kalian klik di tanda plusnya. Nah, untuk chain-nya yang digunakan yaitu adalah SRC NAT dengan out interface-nya yaitu yang mengarah ke interface Ether 1 gitu ya, di mana interface Ether 1 ini yang menuju ke ISPA gitu ya. Nah, kemudian di bagian action-nya ini kalian ganti jadi masquerade gitu ya. Dan jangan lupa di bagian komennya ini kalian tambahkan yaitu adalah NAT ISPA gitu ya. Berarti di sini kita ketikkan yaitu adalah NAT kemudian ISP kemudian A gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik OK, kemudian kalian klik apply dan kemudian OK gitu ya. Nanti di sini akan ada sebuah konfigurasi masquerade yang kita lakukan ke ISPA gitu ya. Nah, sedangkan untuk konfigurasi CLI-nya yaitu adalah kita gunakan terminal gitu ya, seperti biasa. Nah, ini kita close aja. Kemudian kalian klik di bagian new terminalnya. Kemudian perintah yang digunakan yaitu adalah IP, kemudian firewall, kemudian NAT add, kemudian chain-nya yaitu adalah SRC NAT dengan out interface-nya yaitu adalah yang mengarah ke ISPB gitu ya. Yang mengarah ke ISPB out interface-nya yaitu adalah Ether 2 gitu ya. Nah, kemudian action-nya adalah masquerade gitu. Dan jangan lupa di bagian akhirnya kalian berikan kata komen gitu ya. Kalian masukkan komen di sini yaitu adalah NAT strip ISP strip B gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter dan kemudian kalian cek lagi hasil konfigurasi yang kalian lakukan di firewall NAT gitu ya. Nah, perintahnya yaitu adalah IP firewall NAT kemudian print gitu ya. Nah, nanti di sini akan terdapat dua buah rule, di mana rule yang pertama atau rule NAT yang pertama yaitu adalah ke ISPA, kemudian rule yang kedua yaitu adalah ke ISPB. Oke, sampai di sini konfigurasi yang kita lakukan pada router gateway selesai dilakukan gitu ya, di mana kita telah melakukan konfigurasi firewall NAT dan juga policy based routing dengan teknik yang kedua gitu ya, yaitu dengan memanfaatkan fungsi firewall mangle untuk melakukan marking paket dari masing-masing network gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan uji coba dengan menggunakan perintah tracer pada setiap PC yang memiliki network yang berbeda gitu ya. Misalnya di sini kita akan mencoba pada PC 1 yang tergabung ke dalam VLAN 100
gitu ya. Nah, berarti di sini kita minimizkan aja. Kemudian kalian remote di bagian PC satunya. Kemudian di sini kalian pilih aplikasi. Dan di sini yang saya gunakan yaitu adalah aplikasi Super Putih, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian hanya menggunakan aplikasi putih ya, berarti kalian klik di bagian putihnya aja, gitu ya. Nah, ini sama aja sih. Oke, nah di sini saya menggunakan aplikasi Super Putih. Kemudian di sini saya buka tautan atau buka aplikasinya. Nah, kemudian kita gunakan perintah yaitu adalah tracer. Nah, perintah tracer ini digunakan untuk mengetahui apakah PC1 ini melewati jalur ISPA atau tidak, gitu ya. Yaitu dengan melakukan tracer ke sebuah situs yang ada di jaringan internet, gitu. Nah, misalnya di sini saya akan melakukan tracer ke sebuah situs yaitu adalah google.com, gitu ya. Berarti di sini saya gunakan perintah tracer kemudian google.com, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tekan tombol enter, maka di sini kita akan mengetahui bahwa PC1 ini akan menuju ke situs google.com menggunakan jalur yang mengarah ke ISPA, gitu ya. Dimana kita bisa melihatnya di bagian yang sebelah sini ya. Dimana ini adalah IP gateway yang ada di ISPA, gitu ya. Dimana IP-nya itu adalah 10.0.137.1 dan ini sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan pada router gateway, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan perintah tracer pada PC yang kedua, gitu ya. Nah, di sini berarti kita remote dulu PC yang kedua, gitu ya, dengan menggunakan cara yang sama. Nah, di sini kita gunakan perintah tracer juga. Kemudian google.com. Nah, kalau misalnya kita enter, maka di sini kita bisa melihat bahwa agar PC2 dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet, dia harus menggunakan ISPB, gitu ya, dengan melihat IP gateway yang ada di sebelah sini ya. Nah, ini adalah IP gateway yang ada di ISPB, gitu ya, dimana IP-nya yaitu adalah 192.168.0.1, gitu ya. Ya, karena kan PC2 ini adanya di VLAN 200 ya, berarti PC2 ini akan melewati ISPB, sedangkan PC1 itu berada di VLAN 100, dimana di VLAN 100 ini dia akan melewati ISPA untuk dapat terhubung ke dalam jaringan internetnya. Nah, bagaimana jika kita balik, yaitu network A akan melewati ISPB dan network B akan melewati ISPA, gitu ya, dimana network A itu adanya di VLAN 100. Nah, di VLAN 100 ini nanti dia akan melewati ISPB, kemudian yang di VLAN 200 ini dia akan melewati ISPA, gitu ya. Kan sebelumnya kalau di PC1 yang ada di VLAN 100 ini melewati VCA, sedangkan PC2 yang ada di VLAN 200 ini di ISPB, gitu ya. Nah, misalnya di sini kita balik gitu. Nah, caranya yaitu adalah kita remote di bagian router gateway-nya. Nah, kemudian ini kita silang aja. Nah, kalian klik di bagian IP, kemudian kalian pilih root. Nah, kemudian di sini di bagian ISPA-nya, nah ini kan yang mengarah ke network A ya. Nah, ini kita ganti routing MAC-nya jadi ke network B, gitu ya. Nah, ini kita klik apply, kemudian oke. Nah, kemudian di ISPB-nya, nah ini kita balik juga. Misalnya network B-nya ini yang ke ISPB-nya ini dilewati oleh network A. Nah, ini kita klik apply, kemudian oke. Nah, kemudian kita lakukan perintah traceroute di setiap masing-masing PC, gitu ya. Nah, misalnya di sini kita coba traceroute di PC 01 dulu. Ini kita buka dulu. Nah, kemudian kita gunakan perintah yang sama, yaitu tracer, kemudian google.com, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa yang tadinya PC1 itu melewati ISPA, itu akan berubah menjadi melewati ISPB, gitu ya. Dimana di sini IP gateway-nya yaitu adalah 192.168.0.1, dimana IP ini merupakan IP gateway yang ada di ISPB, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan PC2, gitu ya. Nah, ini kita close saja. Kemudian kita remote di PC2-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di PC1, gitu ya. Yaitu dengan menggunakan perintah tracer, kemudian google.com, gitu ya. Nah, ini kita tekan enter aja. Dan di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita melakukan tracer di PC2, karena kita sudah berubah konfigurasinya, maka PC2 ini akan melewati ISPA, gitu ya. Dimana kita bisa melihatnya di bagian sebelah sini. Dimana IP yang digunakan atau IP gateway yang digunakan yaitu adalah 10.0.137.1, dimana IP ini merupakan IP gateway yang ada di ISPA,
gitu ya. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa konfigurasi Polish Baseroot teknik kedua, yaitu dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan firewall manual, telah berhasil kita lakukan gitu ya, yaitu dengan melihat traffic dari setiap masing-masing komputer yang melewati jalur internet yang sudah terpisah gitu ya, sesuai dengan kondisi di mana setiap komputer yang ada di network 192.168.0/24 dapat terkoneksi ke internet melalui jalur ISPA. Begitu juga network 192.168.200.0/24 dapat terkoneksi ke jaringan internet melalui jalur ISPB gitu ya. Oke, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar, dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.